dapat di dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai dengan 13 ya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai 13. Iya. Oke, saya ada ini ya. Baik, seperti biasa saya mau ajak kita untuk baca bagian ini berganti-gantian. Saya akan operasikan ya. Dari sini ayat Alkitabnya. Nanti kita akan baca bergantian. Dari saya, kemudian Pak Andreas, contoh Yohanes, kemudian Semu Maya, kemudian Lucy ya, Lucy, kemudian Maria, contoh Hayami, lalu Pak Hendra, kemudian Ibu Elis dan Bu Herlina yang terakhir ya, gantian nanti selebihnya saya akan bacakan kembali untuk kita ya. Oke. Baik, 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 13. Ayat 1, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tapi ayat 2, tetapi sungguh pun kami sebelumnya seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Oke, saya naikkan dulu ya, tentu ya. Ayat 3, silakan. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Ya, ayat 4. Ayat 4, siapa tadi ya? Ya, semua ya, silakan. Suaranya belum ya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ya, ayat 5 ya. Oke, ayat 5. Ayat 5, karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, Allah adalah saksi. 6, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Ayat 7, tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ayat 8. Ayat 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Ayat 9. Ibu Elis. Ibu Elis bisa buka speakernya dulu, Bu. Suaranya diaktifkan. Ini kan. Ya. Sudah, Pak? Ya, Bu. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. 10, Bu Erlina. Ayat 10, kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil, dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. 11-13 saya baca ya. Kamu tahu betapa kami, seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Ayat 13. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi yang memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya.
Ya, baik. Ini firman Tuhan yang menjadi dasar pembahasan kita berkaitan dengan berkaitan dengan tema yang akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwa ketika saya mempersiapkan tema ini, saya merasa bahwa kalau ini disampaikan untuk satu kali pertemuan itu sangat panjang, sehingga nanti kebanyakan waktu saya pakai untuk menyampaikan materi saja dan tidak ada waktu untuk kita bisa berinteraksi, begitu ya. Nah, maka saya tadi sampaikan ke Lucy bahwa topik ini akan kita bicarakan dalam 2 sesi, gitu ya, dalam 2 sesi, karena memang ini berbicara tentang dua tema kecil, ya, 2 subtema yang kita bisa pecah ya dalam pembahasan berkaitan dengan tema kita malam hari ini, yaitu firman Tuhan dan pemberitaan firman. Nah, baik, kita masuk dulu dalam pembahasan, fokus dalam subtema yang pertama, yaitu tentang firman Tuhan, begitu ya. Nah, kalau kita bicara tentang firman Tuhan, ya, maka kalau kita baca di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai dengan 13 tadi, kita menemukan ada beberapa istilah yang digunakan oleh Rasul Paulus untuk menunjuk kepada firman Tuhan, ya. Yang pertama itu adalah Injil Allah, dan kemudian yang kedua yaitu firman Allah, gitu ya. Injil kasih karunia Allah atau juga adalah firman Allah, gitu. Nah, kalau kita bicara tentang firman, Bapak Ibu Saudara, maka kita memahami bahwa yang dimaksudkan dengan firman itu adalah Injil kasih karunia Allah, yaitu bicara tentang berita keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan kepada jemaat Tesalonika dan juga yang sudah disampaikan kepada kita, ya, yang kemudian kita terima sebagai firman Tuhan dalam hidup kita, yang kemudian firman itu bekerja, berkarya dalam diri kita masing-masing dan menuntun kita kepada keselamatan, ya, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian firman itu juga adalah milik Allah. Ini yang harus kita pahami dan kita mengerti, supaya kita sebagai orang yang sudah menerima firman, kita harus ingat bahwa firman itu tetap adalah milik Allah, tetapi milik Allah yang kemudian dipercayakan kepada kita, gerejanya, yaitu orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, berkaitan dengan hal ini sebenarnya merupakan satu pengantar bagi kita untuk memahami tema yang akan kita pelajari dalam 2 sesi ya, malam hari ini dan juga pada Sabtu yang akan datang. Nah, berkaitan dengan firman yang ada milik Allah yang dipercayakan kepada kita sebagai gereja, dalam hal ini kita harus pahami bahwa ketika kita menerima firman Injil yang menyelamatkan kita dari hidup kita yang berdosa dan menuntun kita kepada hidup yang kekal itu, maka firman itu harusnya tidak berhenti kepada kita, ya, tidak berhenti sampai kepada kita, tapi harusnya firman itu terus digemakan, ya, disuarakan kepada orang-orang yang belum percaya, yang ada di luar gereja, ya, di luar keluarga Allah. Nah, ini yang sebenarnya mau menjadi hal yang kita mau bahas di dalam topik atau tema yang kita bicarakan ini. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang pengertian dari firman, ya, saya mau ajak kita untuk melihat beberapa kata ya di dalam Alkitab yang diartikan sebagai firman Tuhan atau firman Allah, ya. Nah, kata firman itu secara umum itu berasal dari kata Parsi, ya. Ini agak mirip dengan Arab, ya, bahasa Arab, tapi bukan bahasa Arab, tapi ini adalah bahasa Persia, yaitu kata farman, ya. Nah, tulisannya memang agak mirip dengan bahasa Arab, ya, tapi ini bukan satu rumpun bahasa yang hampir sama, ya, rumpun bahasa yang hampir sama. Nah, arti dari kata farman itu adalah titah, dekret, decree atau order, ya, perintah seperti itu. Nah, di dalam Alkitab
bahasa Indonesia, istilah firman ini digunakan untuk menunjuk kepada kata atau sabda dari Tuhan, ya, dari Allah, seperti itu. Dan istilah firman Allah itu biasanya dimaknakan sebagai titah dari Allah yang adalah Raja semesta alam, ya. Jadi kalau kita bicara tentang firman, itu berarti bukan cuma sekedar perkataan Allah, tetapi itu adalah perintah dari Tuhan, dari Allah sebagai penguasa, ya, sebagai raja atas seluruh alam semesta ini, dan khususnya atas kita sebagai makhluk ciptaan yang mulia, ya, mahkota dari ciptaan Allah. Nah, kemudian ada satu kata lain dalam bahasa Indonesia, yaitu kata sabda. Nah, kata sabda ini merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta, ya, induk bahasa Indonesia, bahasa Melayu, yang artinya juga itu menunjuk kepada kata atau perkataan. Nah, dalam hal ini ditujukan kepada pribadi yang memiliki posisi atau kedudukan yang lebih tinggi dari manusia kebanyakan. Nah, itu diarahkan kepada Tuhan atau nabinya Tuhan atau juga kepada raja, ya, sebagai penguasa, sebagai yang memiliki kuasa di dalam kerajaan, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berangkat kepada Alkitab, kembali kepada kata asli Alkitab, ya, bahasa asli Alkitab, maka kita menemukan bahwa di dalam Alkitab, ya, dalam Perjanjian Lama, kata firman itu diterjemahkan dari kata dabar, ya, dari kata dabar dalam bahasa Ibrani, ya, dabar, yang berarti hal yang ada di belakang. Nah, kata dabar ini sebenarnya menunjuk kepada kamar atau ruangan yang ada di belakang rumah. Ya, kata rumah di sini maksudnya bukan rumah kita, bukan menunjuk kepada dapur gitu, ya. Karena biasa kalau yang ada di belakang itu kan dapur, ya. Bukan itu, Mas, tapi ini menunjuk kepada satu rumah atau satu tempat yang khusus yang ada di Yerusalem, ya, yaitu ruang Maha Kudus, ya, ruang Maha Kudus yang ada di Bait Suci. Satu ruangan yang hanya boleh dimasuki oleh imam besar, ya, tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang, hanya boleh dimasuki oleh imam besar, dan itu pun sekali dalam setahun, ya, imam boleh masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu, yaitu pada hari perayaan hari raya Pondok Daun atau Paskah, seperti itu, ya. Nah, kemudian penggunaan kata dabar ini dalam bahasa Ibrani itu kemudian menunjuk kepada jati diri atau kedirian, ya, dari orang yang berbicara. Nah, maka biasanya, ya, kata ini digunakan secara khusus, ya, tidak digunakan secara umum, tapi digunakan secara khusus, yaitu hanya ditujukan kepada perkataan Tuhan, kepada perkataan Allah. Nah, maka ucapan atau firman Allah dalam Alkitab itu bicara tentang penyataan diri Allah, ya, dan kata dabar itu biasanya menunjuk kepada berita-berita yang tersendiri yang diberikan oleh Allah kepada para nabi, atau menunjuk kepada isi penyataan di dalam seluruh firman Tuhan, ya, atau yang kita sebut sekarang ini dengan nama Alkitab, seperti itu. Nah, kata dabar ini dapat diterjemahkan dengan dua makna, yaitu yang pertama menunjuk kepada firman yang tertulis, ya, ini mengarah atau difokuskan kepada Alkitab, ya, firman Allah yang tertulis yang diberikan kepada gereja, kepada kita, yaitu Alkitab, dan juga dapat diterjemahkan dengan firman yang diperkatakan atau perkataan yang keluar dari mulut Allah yang disampaikan secara langsung oleh Tuhan kepada para nabi, ya, yang menerima wahyu atau yang menerima firman dari Tuhan. Nah, kata dabar ini di dalam Perjanjian Lama itu digunakan sebanyak 394 kali, ya, 394 kali di dalam seluruh Perjanjian Lama, dan itu semuanya itu berbicara tentang komunikasi dari Allah kepada manusia, ya, atau perkataan-perkataan Tuhan yang disampaikan kepada manusia.
Nah, kata dabar itu ya selain berbicara atau mengarah kepada komunikasi atau perkataan yang Tuhan sampaikan kepada manusia, kata dabar itu juga menunjuk kepada kuasa, ya, berbicara tentang kuasa. Kuasa yang keluar dari Allah ketika dia menyampaikan firman, ketika dia menyampaikan sabdanya, perkataannya. Nah, maka dari hal ini kita mengerti bahwa firman itu bukan cuma sekedar perkataan yang biasa, Bapak Ibu Saudara. Tapi firman itu, ya kata dabar itu, menunjuk kepada satu perkataan Allah yang berkuasa, ya, yang mempunyai kuasa. Nah, contoh kita bisa lihat itu di dalam peristiwa penciptaan, ya kan? Di dalam keseluruhan ya dari penciptaan itu kita menemukan berulang kali ya kejadian 1 itu menunjuk kepada apa? Tuhan yang berfirman, yang berkata, ya, yang memerintahkan seperti itu. Ya, maka seringkali bilang apa? Berfirmanlah Allah, jadilah ini, maka jadilah, ya. Itu menunjuk kepada perkataan yang bukan perkataan yang biasa, tapi kepada perkataan yang punya kuasa, yang berkuasa, ya, dan itu dapat mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, ya. Nah, ini memiliki satu makna yang sangat hebat, sangat kuat sekali, ya. Kemudian kata dabar itu juga berbicara tentang kuasa, ya, untuk yang kemudian melaksanakan kehendak Tuhan tanpa ada satu kekuatan apapun yang dapat menghalangi, ya, menghalangi kehendak Allah yang menyertai perkataan atau firman yang keluar dari Allah, dari mulut Allah kepada manusia. Nah, maka di sini perlu diperhatikan bahwa tidak ada satu pribadi pun, baik itu malaikat atau manusia, yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi, ya, sesuai dengan apa yang diucapkan dan dikatakan oleh Tuhan, ya. Dan kemudian firman itu berbicara tentang perkataan Allah yang tetap ada untuk selama-lamanya. Maka kita ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, ya, tapi firman Allah, ya, dan tidak ada satu iota pun, satu titik pun, iota itu artinya titik, ya, satu titik pun dari perkataan yang keluar dari mulut Allah itu yang akan menjadi hilang atau menjadi lenyap, ya. Nah, itu adalah satu perkataan Tuhan Yesus yang dia ucapkan dengan mengutip dari Yesaya 40 ayat yang ke-8, ya. Tidak ada satu perkataan Tuhan yang akan berlalu, yang akan menjadi hilang, ya. Dan kemudian juga kata dabar itu menunjuk kepada bahwa perkataan Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan itu tidak akan kembali kepada Tuhan tanpa digenapi, ya, tanpa perkataan itu tergenapi, ya. Artinya bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah pasti akan terjadi, ya, pasti akan terlaksana seperti itu, pasti akan digenapi, ya. Nah, kemudian di dalam Mazmur 119 ini agak berbeda dari yang di atas tadi, ya. Dalam Mazmur 119 kata dabar itu lebih menunjuk kepada firman Allah yang tertulis. Nah, jadi dari sini kita bisa menemukan dua pengertian dari kata dabar, firman, ya, yaitu menunjuk kepada firman yang tertulis, ya. Itu ada beberapa bagian di dalam Perjanjian Lama yang menunjuk kepada firman Allah yang tertulis. Salah satunya adalah yang digunakan oleh Raja Daud dalam Mazmur pasal 119, ya. Kemudian juga kata firman yang diperkatakan atau yang keluar dari mulut Allah secara langsung, seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu ayat yang kita mau coba pelajari, ya, kita mau angkat dalam pembahasan kata firman dalam konteks bahasa Ibrani, yaitu di dalam Mazmur pasal 119 ayat 105, ya. Di situ bicara tentang ya, dalam bahasa teks aslinya itu dikatakan ner relakli depareka peor lintipati, ya, itu dalam bahasa aslinya, ya. Ini kata ner itu yang ini, ya. Kalau Bapak Ibu lihat, saya kelihatan nggak ya, mau saya gerakkan, ya.
ini ner, ya, ner. Kemudian lerakli, ya, lerakli ini, ya. Kemudian depareka, ya, depareka, feor, ya, ini kata ini yang tegak ini wow dalam huruf wow dalam Ibrani, ya. Feor, ya. Lalu kemudian lintipati, ya. Nah, artinya apa? Ner itu artinya pelita, Pak Ibu Saudara, ya, pelita. Kemudian lerakli menunjuk kepada kata keterangan, ya, bagi kakiku, ya, menunjuk kepada kata keterangan di situ. Kemudian depareka itu adalah kata bendanya, firmannya Tuhan, ya, derek sebenarnya, ya, kata dabar, ya. Nah, tapi dalam bukan derek, sorry, dabar, ya. Tapi kemudian karena menggunakan kata apa ya, kata ganti orang, ya, digabungkan dengan kata ganti orang, maka kemudian kata dabar itu menjadi depareka, ya. Dan feor itu terang, ya, dan terang, ya. Lalu lintipati itu bagi hidupku, ya, lebih tepat diartikan sebenarnya bukan kaki tapi terang bagi, bukan jalan tapi hidup sebenarnya, ya, lebih menunjuk kepada jalan hidup seperti itu. Nah, firman itu adalah pelita bagi kakiku, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, apa yang ingin dikatakan oleh Mazmur 119 ayat 105 ketika menggunakan kata dabar, ya, dalam teks firman Tuhan itu. Nah, kata dabar dalam Mazmur 119 ayat 105 ini, sebentar saya tutup dulu, ya. Itu merujuk kepada titah, ya, atau sabda Allah, yaitu firman yang tertulis, ya. Nah, ayat ini ingin mengungkapkan firman Allah yang tertulis, ya, kasih Allah yang agung yang dinyatakan oleh Allah kepada kita di dalam firman-Nya yang tertulis. Nah, maka kata firman itu, ya, disebut dalam Mazmur 100, firman itu disebut sebagai, bisa diartikan sebagai janji, ya, janji Allah dalam hidup Daud sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Juga bisa berarti sebagai perintah, ya, perintah yang diberikan oleh Tuhan untuk dilakukan. Kemudian pedoman, ya, satu pedoman itu bicara tentang satu hal yang harus dijadikan sebagai acuan dalam hidup, ya. Kemudian juga dapat diartikan sebagai kesaksian, ya, untuk menunjuk kepada perbuatan Allah yang berkuasa, ya, kepada perkataan Tuhan yang berkuasa yang pasti akan digenapi dan terjadi dalam hidup orang percaya. Kemudian juga bicara tentang ajaran. Nah, ini bicara tentang doktrin, ya, hikmatnya Allah dan juga teguran yang diberikan oleh Tuhan. Nah, firman yang di 16 itu diimani oleh Daud sebagai penghiburan baginya, sebagai firman yang memberikan penghiburan kepadanya, firman yang melindungi Daud, firman yang tidak hanya berisi perkataan Allah, tetapi firman yang merupakan harta rohani yang diberikan oleh Tuhan kepada orang percaya, kepada gerejanya, kepada Daud, dan juga sebagai patokan hidup, ya. Ketika firman itu dilakukan, maka firman itu akan menuntun orang yang hidup dalam firman itu kepada hidup yang sejati di dalam Tuhan, yang membawa kepada kebahagiaan, ya, hati dan jiwa, ya. Ini bicara tentang sesuatu yang ada di dalam. Nah, kebahagiaan orang yang hidup di dalam firman dan melakukan firman itu bukan berbicara tentang kebahagiaan yang bersifat materi, Bapak Ibu Saudara, tapi bicara tentang kebahagiaan yang akan dinikmati oleh Tuhan yang hidup sesuai dengan firman itu, ya, di dalam hati, dialami di dalam hati dan jiwanya, ya. Juga sebagai sumber jawaban untuk segala kebutuhan hidup selama kita hidup dalam dunia ini, ya. Nah, maka berdasarkan pemahaman-pemahaman di atas, kita mengerti bahwa kata dabar atau firman Allah bagi kita sebagai orang percaya itu memiliki dua fungsi, ya.
dua fungsi yang ditunjukkan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, bahwa firman Allah itu menjadi pelita bagi kaki, kata Daud. Artinya apa? Artinya bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di dalam firman, ketika menghadapi problem hidup hari-hari, maka Alkitab itu akan menjadi pembimbing langkah hidupnya. Sehingga di dalam problem yang dialami oleh setiap orang yang bersandar kepada firman itu, maka firman itu akan menuntun dia untuk kemudian dapat membuat keputusan yang bijaksana, ya, sesuai dengan pimpinan Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, maka firman itu dikatakan, firman itu di dalam Amsal itu dikatakan firman itu memberikan hikmat bagi orang yang bodoh, bagi orang yang tidak berhikmat, ya. Firman itu menuntun orang kepada jalan kehidupan. Ini dia maksudnya, ya. Dan kemudian yang kedua, firman Allah itu menjadi pengingat dan yang menerangi perjalanan kita, membantu kita untuk membuat pilihan yang sejalan dengan harapan kita untuk hidup dan seluruh perjalanan kita seterusnya di bawah pimpinan Tuhan. Jadi firman itu yang menuntun kita kepada perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Nah, maka orang yang hidup di dalam firman, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidupnya itu akan menjadi hidup yang membawa dia, menuntun dia kepada kebahagiaan, sukacita yang abadi, yang kekal, yang akan dapat dinikmati dalam setiap langkah kehidupannya, sekalipun ada persoalan, gitu ya, sekalipun ada pergumulan terjadi. Tapi orang yang hidup dalam firman, yang mengandalkan firman, berdasarkan kedua fungsi dari firman Tuhan itu, ya, maka dia akan menjadi orang yang berbahagia. Maka kita ingat, ya, kalau kita baca di dalam Mazmur pasal yang pertama, ya, Mazmur pasal yang pertama, kemudian Mazmur pasal 19, Mazmur pasal yang ke-119, dan juga bagian-bagian yang lain dari kitab Mazmur dan beberapa kitab para nabi, dikatakan apa? Berbahagialah orang yang hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, itu menunjuk kepada satu sukacita yang akan dinikmati oleh setiap anak Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidupnya ditundukkan, ya, di bawah kuasa firman, yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, hanya memang seringkali ketika firman Tuhan disampaikan kepada kita, ya, untuk dapat menjadi pedoman, menjadi penuntun dalam jalan-jalan hidup kita, seringkali ketika firman Tuhan itu disampaikan memang akan membawa dampak yang akan kita alami secara langsung dalam diri kita secara pribadi. Bisa dampak itu, ya, kuasa dari firman itu ketika menyentuh hati kita akan membuat hati kita itu seperti sedang dicabik-cabik dengan pisau yang tajam. Maka penulis Ibrani katakan apa? Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang yang bermata dua. Maka ketika ada orang yang mendengar firman, ya, firman Tuhan disampaikan, ada saatnya orang yang mendengar firman itu akan merasa ada satu tekanan yang kuat. Dia akan terluka, ya, dilukai oleh firman itu. Tapi luka itu tidak akan membawa kepada kematian. Tapi luka itu akan membawa kepada apa? Kehidupan. Seperti seorang dokter yang sedang melakukan bedah operasi kepada pasien yang harus menjalani perawatan dengan cara operasi. Bedah, ya, sayatan yang dilakukan oleh dokter dengan menggunakan pisau bedah itu bukan untuk membunuh si pasien atau mematikan si pasien, tetapi sebagai langkah, ya, untuk kemudian melakukan pengobatan yang tepat untuk pasien yang harus diobati dengan cara dilakukan pembedahan. Nah, demikianlah firman Tuhan. Maka seringkali ketika kita mendengar firman Tuhan, ada saatnya kita merasa sepertinya firman Tuhan itu begitu keras, ya, begitu menyudutkan kita, ya, menelanjangi keberdosaan kita, ya, segala kecemaran kita. Tapi itu adalah sesuatu hal yang baik kalau itu terjadi dalam hidup kita. Kenapa? Karena artinya di situ kuasa dari firman itu betul-betul kita alami dalam hidup kita. Nah, bahaya kalau kita dengar firman, tapi firman itu tidak berdampak apa-apa dalam hidup kita. Artinya apa?
Artinya pikiran kita sedang dibutakan, sedang hati kita sedang menjadi keras dan tidak mau membuka diri untuk firman Tuhan. Nah, maka Bapak Ibu Saudara, ya berdasarkan Mazmur 119 ayat 105 ini, kita diingatkan oleh Tuhan tentang fungsi dari firman yang sangat penting dalam hidup kita. Maka perlu, ya sangat penting bagi kita ketika mendengar firman, buka hati, buka telinga kita dengan baik, mendengar firman Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan itu kemudian akhirnya sungguh kuasanya itu dinyatakan di dalam hidup kita, di dalam hati kita, yang mengubah hidup kita, yang menuntun kita kepada jalan yang benar, dan yang memberikan penghiburan bagi kita untuk duka, untuk kesusahan, kesedihan, ya pergumulan yang kita alami dalam hidup ini. Itulah firman yang menjadi pelita dan terang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka dalam berkaitan dengan perkataan kata dabar ini, kita belajar betapa firman itu sangat punya kuasa yang besar dalam hidup orang percaya yang membuka dirinya untuk belajar firman, membaca firman, belajar firman, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya tiap-tiap hari. Ya. Nah, kemudian kita masuk dalam kata yang kedua, dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara. Ya. Dalam perjanjian baru itu ada dua kata yang dapat diterjemahkan dengan firman. Ya. Yang pertama itu adalah logos, yang dalam bahasa Yunani, logos. Nah, itu bisa diartikan dengan kata, perkataan, atau firman. Ya. Tapi logos ini di dalam konteks perjanjian baru itu sama dengan kata dabar. Ya. Nah, di dalam Septuaginta, yaitu terjemahan perjanjian lama dalam bahasa Yunani, ya, kata dabar itu dalam bahasa Ibrani diterjemahkan dengan kata logos dalam bahasa Yunani. Ya. Nah, kata logos ini, ya, ini ada kata LXX, ya, LXX, ya, LXX itu adalah Septuaginta, ya, atau itu adalah singkatan dari huruf angka Yunani yang berarti 70, ya. Kenapa 70, Bapak Ibu Saudara? Kenapa Septuaginta atau terjemahan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani itu diberi lambang angka 70? Nah, menurut tradisi, ya, bahwa Alkitab dalam bahasa Ibrani itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani bagi orang-orang Yahudi yang tinggal di perantauan, ya. Nah, terjemahan itu dilakukan oleh 70 orang, ya. Terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani itu dikerjakan oleh 70 orang. Nah, maka, ya, kemudian Septuaginta itu atau terjemahan Alkitab Perjanjian Lama bahasa Yunani itu diberi lambang dengan istilah LXX, ya, yaitu angka Romawi yaitu 70, ya. Nah, dalam teks Ibrani untuk kata dabar, ya, itu diterjemahkan dengan kata logos dalam bahasa Yunani, ya. Nah, dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara, kata logos ini dipakai, ya, untuk menunjuk kepada Injil. Itu dia yang pertama. Injil tentang firman kehidupan, ya. Kemudian menunjuk kepada kata firman kebenaran. Nah, kalau Bapak Ibu baca dalam Filipi 2 ayat 12, ya, kata firman kehidupan itu menggunakan kata logos, ya, menunjuk kepada Injil, ya. Kemudian firman kebenaran dalam Efesus 1 ayat 13, kata firman itu menggunakan istilah kata logos, ya. Kemudian kabar keselamatan, kabar baik, ya, itu juga menggunakan kata logos di dalamnya dalam Kisah 13 ayat 26. Kemudian juga kata logos dapat diartikan dengan kata berita pendamaian, ya, berita pendamaian, atau juga berita pemberitaan tentang salib, ya, itu juga menggunakan kata logos, ya. Paulus menggunakan istilah atau kata logos untuk mengartikan pemberitaan tentang salib, ya. Nah, logos itu yaitu bicara tentang amanat atau firman perintah dari pihak Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus
yang wajib diberitakan dan ditaati. Ya, ini bicara tentang firman yang harus diberitakan dan ditaati. Ya, maka kalau kita baca dalam 1 Tesalonika pasal 2 tadi ya, dalam ayat 1 sampai seterusnya itu berulang kali Paulus menggunakan kata apa? Kami memberitakan firman itu, memberitakan firman Allah kepada kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Nah, kata Injil yang digunakan dan kata firman yang digunakan dalam 1 Tesalonika itu juga menggunakan kata logos, ya, kata logos. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita bicara tentang firman dalam pengertian logos, maka itu bicara tentang perkataan Tuhan atau firman Tuhan, perintah Tuhan yang diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan firman itu adalah sesuatu hal yang harus diberitakan dan ditaati. Nah, maka tadi saya bilang di pengantar bahwa ketika kita sebagai orang yang percaya menerima firman, maka firman itu tidak boleh berhenti sampai kepada kita, tidak boleh berhenti di kita, tapi firman itu harus diberitakan, dibagikan, disiarkan, ya, diwartakan kepada sebanyak mungkin orang. Dan yang kedua, firman itu harus ditaati, ya. Nah, kemudian pengertian yang kedua dari kata logos, Bapak Ibu Saudara, yaitu digunakan dalam Yohanes 1 ayat 1. Nah, ini menunjuk kepada firman, ya. Kalau yang tadi logos yang pertama itu menunjuk kepada firman yang tertulis, ya, firman yang tertulis dan firman yang diucapkan oleh Allah. Nah, sedangkan dalam Yohanes 1 ayat 1 itu menunjuk kepada pribadi yang kedua di dalam Allah Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kata logos di situ, ya, menunjuk kepada praeksistensi dari pribadi yang kedua dalam Allah Tritunggal, yaitu Tuhan Yesus. Ya, praeksistensi yang berasal dari kata Latin, yaitu existere, yang artinya sudah ada, dan prae, yang artinya sebelum. Ya, nah, maka ketika Rasul Yohanes bicara tentang firman di dalam Yohanes pasal yang pertama, itu menunjuk kepada pribadi Allah, ya, Allah anak yang sudah berpreeksistensi, yang sudah ada sebelum dunia diciptakan, ya, yang sudah ada sebelum dunia diciptakan. Dan logos Allah itu, ya, logos Allah itu, ya, firman Allah itu adalah yang menciptakan, ya, yang menciptakan dunia ini, yang seperti yang disebutkan di dalam Kejadian pasal yang pertama, ya. Berfirmanlah Allah, maka jadilah ini, maka hal itu terjadi. Ya, kata berfirman itu menunjuk kepada karya dari pribadi Allah yang kedua, yaitu logos, firman Allah, ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Maka dari pengertian ini, ya, ditarik kesimpulan bahwa firman itu tidak diciptakan, ya, artinya Allah kedua dalam pribadi kedua dalam Allah Tritunggal itu tidak diciptakan, ya. Tapi logos atau firman itu yang disebut dalam Yohanes pasal 1 itu, ya, tidak diciptakan dari ketiadaan, melainkan dia dilahirkan sejak kekal dari hakikat, ya, dalam bahasa Yunani usia, ya. Ilahi, dari hakikat ilahi, maka ia sehakikat, ya, homoousios dengan Bapa. Nah, ini sebenarnya bicara tentang rumusan pengakuan iman, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini dijelaskan lebih jelas di dalam pengakuan iman rasuli, ya. Nah, maka dalam pengakuan iman rasuli kita itu mengaku percaya kepada 3 pribadi. Yang pertama kepada Allah Bapa, ya, pencipta langit dan bumi. Kemudian yang kedua itu pengakuan kita, ya, diarahkan kepada anak, ya, Allah anak, dan aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah, ya, itu adalah pribadi kedua dalam Allah Tritunggal. Dan yang terakhir yaitu pengakuan percaya kepada Roh Kudus, ya. Aku percaya kepada Roh Kudus, ya, Roh Kudus. Nah, itu dia. Jadi ini sebenarnya berbicara tentang rumusan iman, ya, rumusan pengakuan iman kita sebagai orang percaya. Nanti dalam kesempatan yang lain saya akan ajak kita untuk memahami, ya, rumusan pengakuan iman, ya. Ada sebenarnya gereja punya banyak
pengakuan iman. Tidak hanya pengakuan iman rasuli, tapi ada banyak sekali pengakuan iman yang merupakan hasil rumusan dan pergumulan dari para founder gereja, pendiri gereja, ya, peletak dasar gereja, mulai dari para rasul sampai kemudian kepada bapak-bapak gereja yang mencoba untuk merumuskan ajaran gereja ketika mereka mengalami tantangan dari ajaran-ajaran sesat yang muncul di dalam dan di sekitar gereja pada masa mereka, yang kemudian ya melahirkan yang namanya pengakuan iman. Nah, nanti kita akan belajar dalam sesi yang lain untuk hal itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu kata yang kedua, ya, yaitu logos. Nah, sedangkan kata yang ketiga itu adalah rema. Nah, kita seringkali mendengar ada ketika pengkhotbah berbicara tentang firman, rema, ya. Apa itu rema? Nah, rema itu bicara tentang kata yang diucapkan, juga dapat diartikan dengan kata firman, ya. Salah satu contoh yaitu di dalam Matius pasal 4 ayat yang keempat, ya. Ini bicara tentang Tuhan Yesus yang dicobai oleh iblis setelah dia berpuasa 40 hari 40 malam, gitu ya. Setelah Tuhan Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Dan kemudian dalam pencobaan yang pertama yang dilancarkan iblis kepada Tuhan Yesus adalah iblis mengatakan kepada Tuhan Yesus supaya mengubah batu menjadi roti. Iblis katakan, kalau engkau anak Allah, ubahlah batu itu menjadi roti. Ya. Nah, tapi apa yang dijawab oleh Tuhan Yesus kepada iblis untuk pencobaan yang pertama itu? Tuhan Yesus kemudian katakan apa? Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Nah, itu dia. Kata perkataan yang keluar ya dari mulut Allah, Bapak Ibu Saudara, itu menggunakan kata rema di situ, ya. Menggunakan kata rema di situ. Nah, artinya kata rema itu ya dalam perkembangan selanjutnya itu menunjuk kepada pengakuan Kristen yang membawa kepada keselamatan, ya. Yaitu dalam Efesus 5 ayat yang ke-26. Nah, kata rema itu sendiri ya, sebelum kita sampai kepada kesimpulan dari apa yang saya jelaskan ya. Kata rema di sini ya dalam konteks dabar ya dalam bahasa Ibrani itu menunjuk kepada perkataan yang diucapkan oleh Allah secara langsung atau firman yang keluar dari mulut Allah, bukan firman yang tertulis. Nah, beda dengan logos ya. Logos itu lebih banyak terjemahannya diarahkan kepada firman yang tertulis, kepada Alkitab ya, kepada surat-surat atau Injil yang ditulis oleh para rasul dan penulis Alkitab Perjanjian Baru. Sedangkan rema itu lebih menunjuk kepada perkataan yang keluar dari mulut Allah secara langsung, ya. Perkataan yang berkuasa, yang punya kuasa, yang keluar dari mulut Allah. Nah, maka dari pengertian yang ketiga ini, ketika Tuhan Yesus berkata, ya, bahwa manusia hidup tidak hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, ya, di situ Tuhan Yesus sedang menunjuk kepada firman Allah yang diucapkan oleh Allah secara langsung, ya, yang mempunyai kuasa, ya. Maka kenapa Tuhan Yesus ketika dicobai oleh iblis, dia hanya menggunakan sebab ada tertulis, ya. Dia menunjuk kepada firman yang tertulis. Kenapa Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan? Karena di situ Tuhan Yesus menekankan bahwa firman itu adalah firman yang berkuasa. Kenapa berkuasa? Karena firman itu adalah perkataan yang keluar dari mulut Allah. Dan setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah, seperti pengertian kita belajar dari kata dabar dalam Perjanjian Lama tadi, itu adalah perkataan yang punya kuasa. Bukan perkataan yang biasa-biasa saja, tapi perkataan yang punya kuasa. Ya, maka ketika kita melihat dalam konteks Perjanjian Baru, ketika ada orang yang sakit, yang dibawa kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Kita ingat ada orang lumpuh yang tidak bisa berjalan, yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan kepada dia apa? Berjalanlah. Maka apa yang terjadi? Orang itu sembuh dan bisa berjalan. Orang lumpuh yang awal tidak bisa berjalan itu, tidak bisa berdiri itu, ketika Tuhan Yesus katakan berjalanlah, ya, maka dia kemudian berdiri
ya, mengangkat tilamnya dan kemudian dia berjalan, ya. Nah, itu menunjuk kepada apa? Perkataan Tuhan yang berkuasa, yang dapat membawa kepada kesembuhan, ya. Kemudian di sisi yang lain kita ingat bahwa ketika ada orang yang kerasukan setan, ya, ketika dihadapkan kepada Tuhan Yesus dan kemudian Tuhan Yesus mengusir setan itu keluar, ya, maka apa? Perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus itu adalah perkataan yang berkuasa, yang melepaskan, ya, yang melepaskan orang yang kerasukan itu dari ikatan dan belenggu kuasa kegelapan, dari belenggu iblis, dari belenggu setan. Nah, maka Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kata rema di situ, ya, yang diartikan sebagai firman, itu menunjuk kepada firman yang berkuasa. Nah, ketika digunakan, kata rema ini digunakan berkaitan dengan khotbah atau firman Tuhan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan. Kenapa firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu menjadi firman yang berkuasa? Perkataan itu atau firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu berkuasa bukan karena perkataan, ya, bukan karena ucapan yang diucapkan oleh si pengkhotbah atau oleh hamba Tuhan. Tetapi kuasa itu adalah kuasa yang keluar dari firman Allah sendiri. Sehingga firman itu ketika diucapkan, disampaikan, dikhotbahkan oleh firman Tuhan, oleh hamba Tuhan, maka apa? Firman itu menjadi perkataan yang mengalirkan, menyatakan kuasa Allah kepada orang yang mendengarkan khotbah itu. Maka khotbah itu bukan khotbahnya yang mengubah hati orang, tetapi firman Allah yang berkuasa itulah yang mengubahkan hati orang dan kemudian menuntun orang kepada pertobatan dan kepada iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, dari pengertian ini kita belajar bahwa bukan hamba Tuhan yang hebat, ya. Sekali lagi, bukan hamba Tuhan yang hebat. Siapapun itu, ya, dengan kemampuan apapun dia bisa berkhotbah. Tapi kalau dia tidak memperkatakan firman, maka khotbah itu, ya, perkataan-perkataan yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang hebat sekalipun, itu tidak memiliki makna, tidak punya kuasa. Kenapa? Karena perkataan manusia tidak punya kuasa apa-apa, tapi perkataan Tuhan itu yang berkuasa. Ya, kenapa khotbah itu menyentuh hati kita? Karena firman yang diucapkan itu adalah firman Allah yang berkuasa, yang dapat menyentuh hati kita, melembutkan hati yang keras, mengubahkan orang yang jahat sekalipun untuk kemudian bertobat dan menyerahkan diri kepada kuasa Allah. Nah, kita ingat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, pasal yang kedua, yaitu tentang pencurahan Roh Kudus. Kita ingat bahwa pasal 2 itu bicara tentang pencurahan Roh Kudus, ya kan? Dan kemudian di situ pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta itu kemudian diikuti dengan khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus, ya, dan para rasul yang lain, yang kemudian dalam khotbah itu kemudian dapat dimengerti oleh orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu. Kenapa bisa begitu, Bapak Saudara kasih dalam Tuhan? Bukan karena para rasul punya kekuatan atau kuasa supranatural, bukan. Tetapi karena firman yang mereka sampaikan itu, ya, di dalam kuasa Roh Kudus, kemudian menyentuh pendengaran setiap orang yang mendengarkan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh para rasul itu, yang akhirnya mereka bisa mengerti sesuai dengan bahasa mereka, dan kemudian itu mengubah hati mereka, ya, menyentuh hati mereka. Sehingga terjadi apa? Dalam Kisah Rasul dikatakan apa? Ada 5.000 orang yang bertobat ketika mendengarkan khotbah yang disampaikan oleh para rasul di hari Pentakosta. Kemudian dalam kesempatan yang lain, 3.000 orang bertobat ketika Petrus berkhotbah di serambi Bait Allah. Nah, itu adalah kuasa dari firman yang melawat dan mengubah hati, yaitu rema, ya, firman yang diperkatakan oleh hamba Tuhan, yang ditaruh oleh Tuhan di dalam hati dan di dalam pikiran dan di dalam mulut dari setiap
hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk menyampaikan rema, menyampaikan perkataan Allah yang diucapkan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai kesimpulan bagi kita dalam pembahasan bagian yang pertama ini, kita memahami bahwa firman Allah itu adalah firman yang bekerja, ya, bukan firman yang mati. Sebab firman Allah tidak akan kembali dengan hampa, melainkan akan melaksanakan apa yang dikehendaki Allah, ya, seperti hujan dan salju yang turun dari langit, tidak akan kembali ke situ, tidak akan kembali ke langit, melainkan akan mengairi bumi dan membuat bumi itu menjadi subur, sehingga memberikan hasil yang diharapkan. Demikian juga dengan firman Allah, yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja melaksanakan kehendak Allah, ya, menggenapkan kehendak Tuhan atas dunia ini. Kemudian yang kedua, firman Allah itu adalah firman yang bekerja, bukan firman yang mati. Kenapa? Dan kenapa? Karena hal itu dapat kita lihat dalam karya penciptaan, ya. Maka Mazmur 33:19 mengatakan apa? Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Ini menunjuk kepada Kejadian pasal 1. Allah berfirman, maka jadilah cakrawala. Allah berfirman, maka keluarlah dari dalam air segala yang berkeriapan di dalam air dan seterusnya. Ya. Lalu di dalam pelayanannya di kota Tesalonika, Rasul Paulus menekankan kebenaran ini kepada jemaat yang dilayani. Ya, yaitu kuasa dari firman yang mengubahkan itu. Injil Allah yang mengubahkan hidup orang-orang Tesalonika, yang menuntun mereka kepada keselamatan di dalam Tuhan, ya. Nah, maka di dalam pasal 2 ayat 2, 4, 8 dan 9 Paulus menggunakan istilah Injil, ya. Dan dalam ayat 11 12 di situ Paulus menekankan firman yang mengubahkan hati orang, firman yang menyelamatkan dan yang memberikan hidup yang kekal, ya. Nah, ini kita bisa bandingkan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 sampai dengan 10. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi perenungan bagi kita, sekaligus menjadi dorongan bagi kita. Kenapa kita sebagai orang percaya, sebagai gereja Tuhan harus memberitakan firman? Kenapa? Jawabannya adalah ini, ya. Karena firman Allah itu adalah firman yang berkuasa, ya. Firman yang keluar dari mulut Allah, yang harus diberitakan, supaya pemberitaan itu kemudian mengubah orang yang mendengarkan firman itu, ya, dan menyelamatkan hidupnya. Nah, nanti kita akan bahas, ya, hal ini dalam pembahasan yang kedua berkaitan dengan topik yang sama yang kita bahas pada malam hari ini. Karena malam ini kita cuma fokuskan kepada pembahasan tentang firman, ya, firman Allah atau firman Tuhan itu. Baik, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ini yang saya sampaikan, ya, saya sharingkan bagi kita pada malam hari ini. Apakah ada di antara kita yang mau merespon apa yang sudah saya sampaikan? Akan saya kembalikan kepada Lucy. Ada Lucy? Ya, silakan Lucy. Ya, makasih Musa untuk pemaparannya hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mau bertanya ataupun merespon, kita masih ada sedikit waktu. Boleh dipersilakan. Ada yang mau bersaksi mungkin, ya, mau bersaksi tentang pengalaman, ya, berkaitan dengan kuasa firman yang mengubahkan hidup kita. Silakan, kalau ada yang mau bersaksi juga. Apakah ada? Gimana, Pak Ibu?
Kalau tidak ada ya sudah, kita selesai sampai di sini. Kalau memang tidak ada yang mau bersaksi atau mungkin mau meresponi dari apa yang saya sampaikan bagi kita pada malam ini. Ya. Baik, kita akan tutup untuk pendalaman Alkitab kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk Muse dan juga untuk teman-teman semua yang boleh mengikuti PA malam hari ini. Biarlah kita semua boleh diberkati. Kita juga boleh mendapatkan pemahaman yang baru tentang firman Tuhan. Mari kita akan tutup dalam doa. Bentar, sorry Lucy. Sebelum kita akhiri Bapak Ibu Saudara, dari apa yang saya jelaskan, kiranya ini mendorong kita untuk semakin bertekun untuk membaca, merenungkan firman Tuhan, mencintai firman Tuhan setiap hari. Kenapa? Karena firman itu berkuasa, ya. Firman itu yang menjadi kekuatan bagi kita, ya, menjadi kekuatan yang dapat menuntun kita di dalam jalan-jalan hidup kita selama kita hidup dalam dunia ini, di dalam dunia yang penuh dengan tantangan yang tidak mudah, ya, penuh dengan lika-liku yang kadang juga dapat menyesatkan kita, ya, mengalihkan fokus kita dari Tuhan. Maka biarlah kiranya, ya, firman itu yang akan menjadi bagian yang penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, dalam hal ini saya mau sampaikan bahwa bersyukur, ya, Bapak dalam persekutuan kaum Bapak sudah mulai membaca firman secara teratur, ya, dimulai dari kitab Kejadian. Dan puji Tuhan, hari ini sudah sampai di keluaran pasal 1 sampai dengan pasal 3. Artinya kitab Kejadian sudah selesai dibaca selama kurang lebih berapa minggu ini, ya, Pak Andreas, ya, selama beberapa minggu ini baca kitab Kejadian. Nah, kiranya ini juga menggerakkan, mendorong kita bagaimana, ya, tema gereja kita yaitu hendaklah engkau Tuhan akan memberkati engkau, menuntun engkau, ya, kepada jalan Tuhan, ya. Nah, maka biarlah kita juga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bertekun di dalam firman, ya. Dalam pembahasan khotbah pada bulan Februari kalau nggak salah, ya, kita sudah bicara sepanjang bulan itu tentang firman. Nah, kiranya ini semakin mengarahkan kita untuk hidup dalam firman, mencintai firman, ya. Dan kalau boleh, ya, ini sedikit saran dari saya, bukan hanya bapak-bapak pemuda, ya, walaupun hanya beberapa orang dari antara pemuda, bapak-bapak yang masih tekun baca Alkitab, ya, secara berurutan setiap harinya, ya. Tapi kiranya juga menjadi semangat yang boleh ditularkan kepada kita semua, ya, kepada kita semua, dimulai dari kita yang ikut PA pada malam hari ini, ya, untuk kita juga boleh mengambil waktu, ya, memberi waktu kita untuk membaca Alkitab secara teratur, berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, ya, sehingga, ya, seperti saya katakan kepada bapak pemuda juga, ya, minimal kita pernah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu 1 kali. Walaupun harapannya tidak hanya 1 kali, tapi seterusnya kita boleh lanjutkan, ya, melanjutkan kebiasaan yang baik ini, membaca Alkitab tiap hari, ya. Nah, belajar juga, saya mau sedikit kesaksian dari Komusa dan teman-teman di GKPI, ya. Ini luar biasa, ya. Satu hal yang menarik, gitu, ya, Bapak Ibu Saudara, ya. Ini menjadi satu pelajaran juga bagi kita, teladan, contoh yang juga saya pikir ini hal hal yang baik yang juga bisa kita tulari dalam persekutuan kita di Gereja Anugerah Kristus, ya. Di GKPI itu ada beberapa kelompok, ya, kalau nggak salah, ya, yang saya. Ada tiga kelompok pembacaan Alkitab, ya, secara berurutan dari Kejadian sampai Wahyu, ya. Saya sudah ikut selesai 1 kali, ya, dengan kelompok Komusa, ya, 1 kali. Nah, ini masuk kali yang kedua. Nah, puji Tuhan, ya, sudah sampai di kitab Yehezkiel sekarang ini, ya, dari Kejadian sampai Yehezkiel sudah selesai. Nah, harapannya kita juga jemaat Gereja Anugerah Kristus boleh belajar, ya, belajar hidup dalam firman, mencintai firman. Nah, cara mencintai firman itu sederhana. Kita baca firman Tuhan. Ya, tidak hanya renungkan firman Tuhan tiap pagi, tapi kita baca firman Tuhan itu. Dan firman itu, firman yang berkuasa itu pasti, ya, akan berdampak dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, ini yang saya mau dorong untuk kita semua yang ikut PA pada malam hari ini.
Ya, mungkin dari Komusa ada mau disampaikan kok? Kesaksian mungkin boleh juga, silakan. Sesi Musa, bukan kesaksian. Jadi saya sering mendengar banyak orang bertanya, pengen mendengar suara Tuhan. Apa sih maksud Tuhan? Bagaimana ya Tuhan tuh mau ngomong ke saya? Tapi kalau kita tidak pernah baca Alkitab, ya kita gimana bisa mendengar suara Tuhan? Ya enggak. Disitulah Tuhan sudah berfirman. Itulah firman Tuhan yang Tuhan berikan. Itulah yang untuk tugas kita baca setiap hari. Nah, kita pasti dengar suara Tuhan. Kita ngomong suara Tuhan kurang kenceng, kurang keras, tidak kedengeran. Ya bacalah firman Tuhan keras-keras. Saya sudah praktekin ya. Saya di mobil sendirian, tidak ada orang. Saya baca Alkitab itu keras-keras, sekuat suara saya. Waduh, luar biasa. Benar-benar. Kita audible. Telinga kita mendengar apa yang diucapkan dari mulut kita. Luar biasa. Tuhan berfirman. Menggetarkan hati. Nah, yang belum pernah merasakan, silakan coba. Coba praktekkan. Benar nggak omongan ini? Ya, terima kasih Musa yang terus mendorong kami. Itu saja. Oke, makasih kok. Ya, betul. Orang kita mau dengar suara Tuhan. Gimana cara dengar suara Tuhan? Ya, ada juga yang pernah tanya sama saya emang, Pak, gimana Musa? Gimana cara kita bisa dengar suara Tuhan? Apakah seperti beberapa saudara kita yang sering mengaku, oh, saya tidak pernah dengar suara Tuhan. Tuhan bicara sama saya, membisikkan di telinga saya. Ya, nah saya pikir itu pengalaman-pengalaman yang tidak sepenuhnya dapat diterima. Walaupun juga Tuhan bisa bicara dengan cara, tapi sangat jarang sekali. Apalagi dalam konteks kita ya. Jangankan dalam konteks kita, di dalam masa Alkitab ya, antara perjanjian lama dengan perjanjian baru ya, dari nabi yang terakhir itu Nabi Maleaki sampai dengan Yohanes Pembaptis ya, dalam sejarah Alkitab ada 400 tahun Tuhan diam. Sama sekali tidak mengeluarkan suara, menyampaikan firman kepada siapapun, termasuk para nabi yang merupakan utusan Tuhan. Tuhan tidak bicara apa-apa. Nah, orang-orang Israel mengerti firman dari mana? Dari Alkitab yang tertulis. Ya, maka kalau kita mau dengar suara Tuhan, ya, tidak usah jauh-jauh. Betul yang Komusa bilang, baca firman Tuhan itu. Ya. Jangan baca, jangan cari suara-suara yang lain, karena suara yang itu bisa menyesatkan, Bapak Ibu. Ya. Maka kalau kita dengar ada hamba Tuhan mengatakan, oh saya kemarin Tuhan bicara sama saya. Dengan jelas saya dengar suara Tuhan. Ya, harus diuji. Ya, jangan terima mentah-mentah. Karena hal seperti itu ya bisa jadi manipulasi. Ya, maka yang jelas adalah kalau mau dengar suara Tuhan, baca firman Tuhan. Ya, nah di Bapak juga saya sampaikan supaya menolong kita untuk mengerti firman Tuhan waktu kita baca firman Tuhan, baca dengan bersuara, gitu ya. Jadi jangan cuma baca dalam hati, karena baca dalam hati itu kadang juga bisa membuat kita tidur, ya, karena senyap, gitu ya. Tapi dengan bersuara kita bisa menikmati firman Tuhan yang kita baca itu. Ya baik, makasih Komusa untuk masukannya, tambahannya untuk kita semuanya. Ya, baik. Ada lagi yang lain, Pak Ibu Saudara? Oke, kalau tidak ada saya kembalikan ke Lucy. Silakan. Sorry Lucy, saya potong tadi. Ya, tidak apa-apa Musa. Ya, makasih untuk Komusa, kesaksian yang boleh memberkati kita juga malam hari ini. Dan biarlah kita akan tutup dalam doa. Supaya kiranya ini juga boleh membuat kita bertumbuh. Minta dengan kasih Musa ya, tutup kita dalam doa ya. Mari kita berdoa. Dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran kami pada malam hari ini. Kiranya kami semakin mengerti maksud Tuhan yang Tuhan tunjukkan kepada kami melalui Alkitab firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, yaitu firman Allah yang tertulis, yang merupakan firman yang berkuasa, firman yang keluar dari mulut Allah. Kiranya ini semakin mendorong kami untuk mencintai firman, hidup dalam firman, dan melakukan firman Tuhan itu. Dengan cara yang sederhana, dimulai dari pembacaan Alkitab setiap hari, kami lakukan dengan tekun, dengan teratur, dan itu menolong kami, dan akan melatih diri kami
untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan melalui pembacaan firman Tuhan. Karena Tuhan berbicara tidak dengan cara yang lain. Karena Tuhan pada zaman kami ini berbicara kepada kami semuanya melalui firman-Mu yang tertulis, yang sudah Engkau berikan kepada kami dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya yang mengikuti PA pada malam hari ini, dan juga semua jemaat Tuhan yang mungkin tidak bisa bergabung dengan kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati kami semuanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sertailah kami, jaga lindungilah dalam istirahat kami sepanjang malam hari ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Malam. Memberkati semua. Shalom. Shalom.